Ada kabar terbaru. Sepertinya Amerika ini dalam posisi untuk mengiyakan proses perdamaian yang terjadi agar mereka bisa mendapatkan akses ke Selat Hormuz lagi. Tentu kita berharap ada kemudian optimisme yang terwujud di dalam kesempatan ini. Tapi kalau kita lihat track recordnya Donald Trump, kita nggak bisa 100% percaya. Biasanya itu negara-negara mau melakukan gencatan senjata, dua faktor. Ongkosnya sudah terlalu mahal perang ini, which is Amerika mengatakan DPR-nya Amerika dari Demokrat mengatakan sudah 100 miliar US dollar dana yang dikeluarkan. Kalau Netanyahu mengikuti kata-kata Trump, itu tampak sebagai sebuah kekalahan Netanyahu kepada Hizbullah dan Iran. Ada kabar terbaru. Sepertinya Amerika ini dalam posisi untuk mengiyakan proses perdamaian yang terjadi agar mereka bisa mendapatkan akses ke Selat Hormuz lagi. Kalau Amerika mau menerima permintaan dari Iran, berarti yang lebih terdesak Amerika atau Iran. Ya, sepertinya karena ada yang takut pemilu besok itu nggak dapat suara. Kita akan ngobrol dengan Bang Pizarro nih, kata beliau nih, karena ini berita urgent. Harus kita tayangkan malam ini ya, hari ini gitu ya. Tapi beliaunya lagi perjalanan di safar Surabaya Jakarta. Tapi menariknya ya, semua informasi segala macam hampir undang-undang ke Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Masih perjalanan ya? Iya nih, masih perjalanan nih. Oh, begitu. Tapi kalau kabar ini sebenarnya kabar akan seal deal, ibaratnya antara Amerika dan Iran. Itu udah berapa hari, Bang? Kita masih belum bisa memastikan apakah perdamaian benar-benar akan terjadi dalam skenario Donald Trump dengan Iran. Karena jangan lupa, dulu Amerika sama Iran juga ada perjanjian nuklir tahun 2015. Tiba-tiba di tengah jalan dibatalkan Trump. Kayak gitu. Dan kita mengetahui Trump ini pemimpin yang suka berubah-ubah pikirannya. Suka sekarang A, besok B, besoknya Z, besoknya X, ya, dan besoknya J gitu. Jadi tentu kita berharap ada kemudian optimisme yang terwujud di dalam kesempatan ini. Tapi kalau kita lihat track recordnya Donald Trump, kita nggak bisa 100% percaya. Karena nggak ada gencatan senjata yang dipimpin oleh Trump selama ini yang itu berhasil. Di Gaza gencatan senjata itu gagal, di Ukraina gagal, di Libanon gagal, dan apakah di Iran ini juga akan kembali gagal? Saya nggak mau kemudian sangat optimis. Kalau kita melihat bahwa pada hari ini Libanon aja masih diserang sama Israel, ya. Karena Iran mengatakan dia baru mau benar-benar melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat kalau memang serangan ke Libanon itu berhenti. Dan sejauh ini Trump kan nggak bisa tuh ngikat Netanyahu untuk tetap diem, nggak banyak gerak gitu ya, untuk tidak melakukan serangan kepada Libanon gitu. Tetapi memang ini menunjukkan Amerika udah lelah ini, ongkosnya udah terlalu mahal. Biasanya itu negara-negara mau melakukan gencatan senjata, dua faktor. Ongkosnya sudah terlalu mahal perang ini, which is Amerika mengatakan DPR-nya Amerika dari Demokrat mengatakan sudah 100 miliar US dollar dana yang dikeluarkan, gitu, ya, dari perang yang dilakukan kepada Iran. Ongkosnya sudah sangat mahal. Jika perang ini berlanjut, itu bahkan bisa mencapai triliunan US dollar tuh kalau berjalan panjang. Jadi ini Trump tampaknya udah sangat kehabisan dompet, stok keuangan dengan perang ini. Makanya dia kemudian mau mencairkan dana aset Iran yang diminta Iran sebagai syarat untuk masuk ke dalam negosiasi. Kedua, udah terlalu lelah. Ya. Tentara Amerika Serikat itu F-35-nya jatuh, kemudian jet tempurnya jatuh, drone-nya berhasil ditembakkan. Mungkin udah ada tekanan yang sangat tinggi juga di tentara-tentara Amerika Serikat yang hingga membuat mereka itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Itu yang akhirnya membuat Amerika sekarang mau untuk masuk ke negosiasi dengan Iran, mencairkan 25% dari total 100%. Jadi ini baru DP-nya bahasanya nih. Ini Iran menilai kalau pengen itikat baik sama mereka dan mau negosiasi sama mereka, 25% ini seperempatnya itu harus dicairkan dulu. Nah, kita lihat juga nih, Bang Ari, apakah akan dicairkan sama Trump?
ya. Apakah betul-betul akan dicairkan 25 miliar itu sama Trump? Sampai sekarang kita belum lihat itu sudah dicairkan apa belum. Ada informasi udah dicairkan lewat Uni Emirat Arab, ya, dengan Hmm. bahasanya Uni Emirat Arab itu sebagai upaya uang kepada Iran agar Iran tidak menyerang Uni Emirat Arab. Dibungkus Hmm. sedemikian soft seakan-akan ini bukan uang Amerika, tetapi uang dari Uni Emirat Arab agar Uni Emirat tidak menyerang Iran tidak menyerang Uni Emirat Arab. Tetapi banyak kalangan meyakini bahwa sebenarnya ini uang dari Amerika Serikat. Ada 10 miliar US dollar yang sudah diberikan oleh Uni Emirat Arab kepada Iran berdasarkan laporan dari Middle East Eye seperti itu ya. Nah, ini akan ada kesepakatan pada 19 Juni ya, hari hari Jumat rencananya akan ada kesepakatan gencatan senjata yang akan ditekan di Swiss. Tetapi kalau kita lihat yang menarik, Iran itu yang ngomong kok cuman deputi luar negerinya, deputi menteri luar negerinya, bukan menteri luar negerinya. Kalau dalam diplomasi, jika sebuah negara yang mengungkapkan tentang kesepakatan di tingkat pejabat yang lebih rendah, itu dia berarti artinya masih hati-hati. Dia belum betul-betul yakin kesepakatan ini akan terwujud gitu. Kalau memang ini udah benar-benar diyakini oleh Iran, harusnya kan ngomong presiden, Pezeshkian, yang ngomong Ya. IRGC, yang ngomong Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Tapi sekarang yang ngomong itu masih Deputi Menteri Luar Negerinya Iran gitu. Ini artinya ada kautism diplomasi, diplomasi hati-hati ya yang ditunjukkan oleh Iran untuk benar-benar melihat apakah Donald Trump benar-benar akan menyepakati kesepakatan gencatan senjata yang ada. Seperti itu. Kalau dilihat ini dari skala keseriusan ya, ibaratnya dari level keseriusannya nih. Untuk pembicaraan ini Iran hanya mengutus deputi luar negerinya kan? Iya. Sedangkan rencana tersebut sudah di blow up oleh Trump menjadi berita nasional. Iya, Jadi sangat keinginan banget untuk damai supaya namanya bagus itu di sisinya Trump. betul. Jadi kelihatan banget bagaimana untuk menacap apa eh, karisma apa namanya bisa dibilang personal branding dia buru-buru gitu. Padahal belum Hmm, seal the deal katanya. iya. Belum, masih Jumat besok katanya. Dan Iran juga Iya. masih ngintip. Belum Hmm. sampai kepada Menteri Luar Negerinya. Ini menarik ya. Entah begitu, hati-hati atau memang Iran sendiri udah nganggap apa levelnya Presiden Amerika tuh setara sama deputi aja cukup. Iya, iya. Iya, Terus deputi iya, itu, Allah ngomongnya nggak betul. bisa dipegang kan? Ngomongnya nggak Iya, bisa benar. dipegang. Nah ini serangan masih ada nggak Lebanon? Serangan sampai sekarang saya update barusan dari Al Jazeera, serangan intensitas yang dilakukan Israel ke Libanon itu masih sangat kuat kepada wilayah Libanon Selatan yang basisnya kelompok Hizbullah. Padahal kita mengetahui ini garis merah dari Iran. Jika Amerika Hmm. Serikat ingin peace deal dengan Teheran, maka itu wilayah Libanon yang artinya ada dua hal yang diinginkan Iran. Pertama, berhentinya Libanon. Kedua, tentara Israel ditarik diri dari Libanon. Ditarik. Sekarang kan tentara Israel itu menguasai wilayah Libanon Selatan. Bahkan dia udah masuk kepada wilayah Sungai Litani, Litani River gitu. Kita tidak Hmm. tahu apakah Israel akan mengikuti kesepakatan ini. Karena ini berat bagi Israel. Menarik pasukan itu lebih berat ketimbang menghentikan serangan. Gitu. Karena pasukan-pasukannya sudah ada di front terdepan, bertarung dengan Hizbullah. Jika dia ditarik, itu kan berbahaya bagi IDF. Ketika dia ditarik mundur, di tengah jalan, bukan tidak mungkin akan ditembaki oleh Hizbullah. Karena dia dalam posisi, dia tidak melakukan perlawanan. Gitu. Ini yang kemudian ditolak oleh, makanya Netanyahu itu seperti menolak pernyataan Trump, karena bagi mereka Hizbullah itu kan ancaman nyatanya Israel. Mereka Ya. berbatasan, mereka punya pengalaman perang yang panjang, dan eskalasi masih terus berlangsung. Kalau Netanyahu mengikuti kata-kata Trump, itu tampak sebagai sebuah kekalahan Netanyahu kepada Hizbullah dan Iran. Dan itu pasti akan berpengaruh kepada pemilu Israel Oktober nanti. Yang paling lambat harus dilaksanakan 27 Oktober. Dan koalisi-koalisi partainya Netanyahu udah ngancam dia akan keluar dari dukungan kepada Netanyahu kalau Netanyahu itu menghentikan peperangan kepada Hizbullah. Ya. Jadi Netanyahu sekarang maju kena mundur, mundur kena nih. Ya. Dan kalau dia kemudian mundur dari kursi perdana menteri, maka kasus skandal korupsi, kasus uang yang keluar ratusan miliar untuk memerangi Gaza dan kalah itu akan kemudian diusut dan desakan dia untuk diadili akan semakin kuat. Tentu Netanyahu nggak akan mau kayak gini. Makanya kan serangan masih terus dilakukan, intensitas invasi mereka masih menduduki wilayah Libanon Selatan dan Trump udah ngomong Netanyahu memang susah untuk diatur, ya. Karena jangan lupa ya Netanyahu itu dia udah mengikat lehernya Donald Trump.
ya dia punya megang kasus Epstein file yang dipegang oleh Netanyahu, ya. Kemudian dia pemilu selak November itu juga kebanyakan donatur Donald Trump, ya donatur Zionis seperti AIPAC yang itu loyal kepada Netanyahu. Dia memegang kartu-kartu Trump. Kalaupun Israel itu berhenti menyerang, mungkin hanya sementara saja. Ketika lagi ada kesepakatan berhenti, tapi habis itu dia akan serang lagi. Dan menurut saya ini yang terjadi sekarang, makanya saya nggak bisa menganggap ini perdamaian permanen. Ini cuma gencatan senjata, ya. Itu pun gencatan senjata parsial. Karena hanya misalkan yang penting itu ngangkat Strait Hormuz. Karena ya kayak kita ketahui, harga energi global sudah semakin naik, bensin di Amerika semakin naik, Trump semakin anjlok popularitasnya, dia butuh dalam tanda kutip kemenangan, menjual kemenangan kepada Iran. Dia bisa menjual kemenangan kepada pendukungnya. Saya berhasil meminta Iran membuka Selat Hormuz. Saya berhasil menghentikan peperangan. Tapi ingat, bagi orang-orang yang kritis, ini bukanlah bentuk kemenangan Trump. Karena Iran masih megang uranium, Iran masih megang nuklir, Iran masih megang balistik, ya. Nggak bisa dianggap itu adalah kemenangan bagi Amerika Serikat. Bahkan bukan tidak mungkin ini dijual oleh Iran. Ini kemenangan bagi mereka yang diserang 3 bulan berturut-turut, diblokade oleh Amerika Serikat, disanksi ekonomi, tapi mereka masih survive, ya. Ini yang kemudian menjadikan Iran di atas angin dan bisa mengatakan bahwa uh, serangan koalisi Amerika Serikat sama Israel itu gagal. Masyarakat, ya, mereka masih banyak mendorong agar kemudian terus melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Apalagi kita melihat Amerika Serikat, Donald Trump nggak bisa dipegang omongannya. 2015 ketika kesepakatan nuklir dengan Obama, sanksi tetap nggak dicabut tuh sama Amerika. Padahal uranium udah dikasih kepada Amerika Serikat. Tapi Obama itu tidak mencabut sanksi, tidak mencairkan aset-aset Iran gitu. Dan tentu akan masih ada trauma di kalangan internal Iran ataupun faksi-faksi garis kerasnya yang meminta Iran tidak menjual murah kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kayak gitu. Ini sepertinya kalau kita lihat guys ya, seperti benar maju kena mundur kena, seperti sebuah buah si malakama. Bagaimana Trump itu berusaha untuk membuat namanya bagus di pemilu biar harga-harga pada turun. Kemudian Iran meminta supaya Netanyahu bagian dari perdamaian adalah dengan Israel nggak nyerang Lebanon, nggak nyerang Lebanon lagi. Di sisi lain ternyata Netanyahu ini juga menunggu pemilu juga ini. Ini dia bingung juga berarti. Iya. Kalau dia berhentiin penyerangan, dia pemilu pasti kalah. Karena berarti udah ratusan miliaran dolar itu yang keluar untuk penyerangan peperangan ini semua nggak ada hasilnya apa-apa kecuali kehancuran. Karena hancur. Gara-gara Gaza, kemudian Iran negaranya hancur, nyerang Lebanon juga nggak dapet. Udah pasti aja dia kalah. Udah kalah pemilu, bakal diadili juga. Ini nggak mungkin dilakukan berarti oleh Netanyahu. Karena ini risiko terburuk. Netanyahu punya kartu truf buat Amerika. Sedangkan Amerika butuh perdamaian. Sedangkan Iran sendiri nggak mau kalau nggak ada perdamaian di Lebanon. Maka puyeng ini. Yang paling puyeng Donald Trump. Ya kan? Paling puyeng Donald Trump sekarang nih. Berarti Iya. kan selama ini guys, kita baru Iya, tahu bahwa betul. ternyata Amerika itu memegang ratusan miliar dolar uang Iran. Di lock sama Amerika, nggak dikasih dari bisnisnya Iran itu, di lock nggak diberikan kepada Iran. Dan bagian dari perdamaiannya aja cuma mencairkan itu gitu modalnya. Iya, uang Iran juga gitu. Baru mau dicairin seperempatnya doang. Gitu ya Bang ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya Iya, betul. Amerika tuh Iya. mau kelihatan menang tapi nggak modal gitu jatuhnya. Dan modalnya mungkin juga kepake juga itu. Puyeng Iya. palanya ini. Emang enak jadi presiden zaman sekarang. Aduh, yang naik juga bukan cuma di sana, lagi bensin di sini juga naik. Kira-kira berarti ini Sama. kayak semacam debat kusir dong, Bang. Iya. Menurut saya gini, Iran eh, dia datang ke kesepakatan kesehatan nanti di Swiss itu tetap dengan situasi yang sangat hati-hati. Heeh. Iran lebih datang bukan bukan tujuan memang untuk gencatan senjata, tetapi dia pengen membuktikan apakah Trump itu benar-benar serius gitu. Jadi Iran akan datang itu dengan tujuan itu untuk membuktikan apakah Trump benar-benar serius untuk mencabut blokadenya, apakah Trump benar-benar serius untuk mencairkan aset-aset Iran yang selama ini ditahan, dan apakah Trump benar-benar serius untuk menghentikan peperangan? Saya kira Iran itu datang untuk misi itu. Dia misi untuk tidak benar-benar berharap
itu benar-benar terwujud, tetapi dia lebih kepada menguji keyakinan, menguji keseriusannya Donald Trump. Apakah memang Amerika Serikat pada kali ini mereka benar-benar ingin mencabut blokade yang sudah diterapkan kepada Iran kayak gitu. Jadi ini misinya, dan saya yakin karena pengalaman Iran itu berkali-kali negosiasi dengan Amerika Serikat itu tidak menguntungkan bagi mereka. 2015, 2028, 2018, 2025 mereka diserang ketika negosiasi, mereka diinvasi ketika sedang ada diplomasi gitu ya. Saya kira Iran negara yang udah berpengalaman bernegosiasi sama Amerika Serikat, dan pasti dia hanya menaruh sekitar 20% kepercayaan kepada Amerika Serikat. Tapi ini dilihat dulu nih, ini yang kecil-kecil dulu, yang remeh-remeh dulu, ini apakah akan diterapkan oleh Amerika Serikat gitu. Kalau tidak diterapkan, menurut saya potensi akan terjadinya perang kembali kepada Iran itu akan tinggi, tetap akan tinggi gitu. Jadi tetap kita berharap ini ada kesepakatan antara mereka, Hormuz dibuka, minyak akan kembali mengalir, harga minyak kemudian akan turun, karena sekarang kita dampaknya udah kena ke kita nih. Pertamax udah 16.000 dan orang-orang memang bilang ini kan non subsidi bang, bukan yang subsidi. Tapi jangan lupa Petrolet di mana-mana sudah langka, gitu. Petrolet yang subsidi di mana-mana itu sudah langka, tidak diketemu di desa-desa, di daerah-daerah tuh udah susah ditemukan gitu. Dan tentu kita berharap ini kemudian harga minyak akan kembali mengalir. Tapi lagi-lagi kita pastikan doktrin kita ini Trump pemimpin gila. Koalisi dia namanya Netanyahu juga orang stres tuh, orang gila gitu. Netanyahu pasti di tengah jalan pasti akan berupaya untuk mensabotase kesepakatan ini dan agar tidak kejadian. Karena kalau kemudian apalagi kesepakatan dengan Amerika Serikat itu mencairkan dana kepada Iran, itu kan Israel pasti berpikir bukan tidak mungkin dana ini dipakai akan untuk memperkuat kembali militernya Iran. Itu satu. Dan kedua, bukan tidak mungkin dana-dana yang diberikan kepada Amerika Serikat kepada Iran itu dipakai juga dialihkan juga kepada Hizbullah. Ya, saya kira dua hal itu yang membuat Netanyahu tidak benar-benar mau menaati kesepakatan dengan Donald Trump, dan bukan tidak mungkin faksi-faksi garis keras yang ada di Israel itu akan terus melakukan upaya melakukan peperangan kepada Hizbullah, karena situasi mereka udah ada di front depan, mereka sudah di jantung perlawanan, sulit bagi mereka untuk mundur. Sangat sulit. Gaza aja sekarang dia bukan hanya nggak mau mundur, malah dia ingin memperluas kekuasaan di jalur Gaza menjadi 70%. Padahal ke dalam kesepakatan lintas senjata yang dimediasi oleh Amerika juga, Israel harusnya mulai menarik mundur dari jalur Gaza untuk keluar total dari jalur Gaza. Tetapi alih-alih keluar, yang malah menambah wilayah ekspansi menjadi 70%. Bukan tidak mungkin di Lebanon juga skenario sama akan diterapkan oleh Israel seperti ini.